Pada tanggal 11 Maret 2013, seorang wanita parubaya yang bernama Luan mengunjungi rumah putrinya. Hari itu tidak berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Ia hanya ingin berkunjung untuk melihat putri dan kedua cucunya sambil membawakan sayuran yang ia tanam sendiri di rumahnya. Setibanya di rumah sang putri, ia mengetuk pintu pagar berharap putrinya akan segera membukakan pintunya. Namun setelah mengetuk sambil menunggu cukup lama, sang putri tetap tidak membukakan pintu untuknya. Dari luar pagar ia mengintip tirai rumah putrinya itu masih tertutup. Ia berpikir apa putrinya itu masih tertidur atau ia mungkin tidak berada di rumah. Pemikiran Luan pun terhenti sampai di situ. Ia akhirnya tidak lagi menunggu dan meninggalkan sayuran yang ia bawa di depan rumah sang putri. Namun sebelum beranjak pergi, Luan menelpon putrinya untuk mengabarkan perihal kedatangannya dan sayur yang ia akan tinggalkan di depan rumah. Luan mencoba menghubungi ponsel putrinya, namun tidak ada jawaban. Hal ini tidak biasanya dilakukan oleh putrinya itu. Luan lalu menghubungi ponsel menantunya, namun juga tidak ada jawaban. Mungkin karena intuisi seorang ibu, Luan lalu memberanikan diri membuka pintu pagar rumah itu. Anehnya pagar tidak terkunci. Ia semakin merasakan ada yang tidak beres karena jika sang anak dan suaminya tidak berada di rumah, mengapa mereka tidak mengunci pagar tersebut? Dengan langkah perlahan dan ragu-ragu, Luan lalu memasuki halaman rumah putrinya itu. Ia mengetuk pintu rumah dan tetap tidak ada jawaban. Ia lalu dengan perlahan membuka pintu rumah tersebut dan kembali ia menemukan pintu rumah tidak dikunci. Luan kemudian memasuki rumah sambil memanggil putrinya dan kembali ia tidak mendapatkan jawaban. Ia lalu memberanikan diri terus masuk untuk menuju kamar putrinya. Namun anehnya ketika ia berada di depan pintu kamar, ia melihat kamar itu dikunci dari luar dengan gembok yang menutup. Perasaan Luan semakin gusar. Ia kembali menghubungi ponsel putrinya dan ia mendengar suara ponsel berdering. Ia lalu menelpon ponsel menantunya dan hasilnya pun sama. Ia mendengar suara telepon berdering di dalam kamar. Hal ini tentu saja membuatnya semakin khawatir dan ia pun langsung menelpon polisi. Tak lama polisi pun tiba. Mereka langsung mengamankan rumah yang terasa tidak berpenghuni itu. Ketika polisi memasuki rumah, polisi sudah merasakan ada sesuatu yang aneh. Ruangan rumah tersebut gelap dan samar tercium bau yang terasa tidak asing bagi para polisi. Mereka lalu membuka gembok yang terdapat di kamar utama itu. Seketika bau anyir menyebar. Oleh karena itu polisi langsung menyalakan lampu kamar dan betapa terkejutnya polisi melihat kondisi mengerikan di dalam kamar utama tersebut. Polisi menemukan 4 orang jenazah tergeletak dengan darah yang sudah mengering di tubuh mereka dan juga di seluruh penjuru kamar. Polisi lalu memeriksa seluruh penjuru kamar yang kini mereka sebut sebagai TKP. Di sana polisi menemukan beberapa senjata tajam yang kuat dugaan digunakan oleh pelaku untuk melakukan pembunuhan. Tak hanya itu, polisi juga menemukan sepucuk surat yang bertuliskan keinginan seseorang yang bernama Jing untuk melakukan bundir. Dari melihat nama mereka, polisi menemukan kesamaan nama marga. Polisi menduga Jing memiliki hubungan darah dengan korban. Sebelumnya polisi sudah mengantongi identitas nama dari para korban. Diketahui korban laki-laki bernama Gen dan korban perempuan bernama Chen. Gen dan Chen merupakan sepasang suami istri. Sedangkan 2 korban lainnya merupakan anak dari Gen dan Chen. Luan yang merupakan ibu dari Chen merupakan orang yang tepat untuk mengetahui silsilah siapakah seseorang yang bernama Jing tersebut. Namun pada titik ini, polisi masih belum bisa meminta keterangan dari Luan yang saat itu sangat terpukul. Ia menangis sejadi-jadinya
dan masih dalam keadaan yang tidak bisa untuk berkomunikasi dengan baik. Polisi lalu bertanya kepada para tetangga apakah mereka mengetahui seseorang yang bernama Jing. Salah seorang tetangga mengatakan bahwa Jing merupakan ayah dari almarhum Gen. Tetangga itu kemudian menambahkan bahwa hubungan Gen dan Jing sangat tidak baik. Polisi kemudian mencoba menemukan Jing. Mereka mencoba mencarinya ke tempat tinggalnya, namun tidak menemukan keberadaan Jing. Akan tetapi polisi tidak kehabisan akal. Mereka tahu bahwa Jing masih hidup. Polisi saat ini berkejaran dengan waktu karena tidak mau Jing melakukan bundir sebelum ia menerima proses peradilan. Polisi kemudian mencari Jing dengan mengerahkan seluruh anggota. Lewat banyaknya informasi yang didapatkan oleh polisi dari warga sekitar, dalam waktu 3 hari, tepatnya pada tanggal 14 Maret 2013, polisi dapat menangkap Jing yang saat itu sedang dalam pelarian karena mengetahui bahwa dirinya menjadi incaran pihak kepolisian. Ketika tertangkap polisi, Jing terlihat tenang dan tanpa perlawanan mengikuti polisi ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Dalam pengakuannya, Jing mengaku bahwa 3 hari sebelum pembunuhan, ia membeli beberapa peralatan seperti pisau, kapak, dan juga pipa baja. Hal itu ia lakukan karena Gen anaknya merupakan pria muda yang bertubuh besar. Jika ia mengkonfrontasi Gen tanpa persiapan, ia yang kala itu sudah berusia kepala 5, tidak akan bisa menandinginya. Putra Jing diketahui memang memiliki tubuh yang cukup besar. Ia juga masih berusia 26 tahun dan memiliki tinggi 180 cm. Tubuhnya juga sangat berisi. Oleh karena itu, Jing melakukan persiapan yang cukup matang untuk melancarkan aksinya. Namun yang membuat polisi masih terus mengerutkan dahi, mengapa Jing begitu tega membunuh putra, menantu, dan juga kedua cucunya. Kebencian macam apakah yang dimiliki oleh Jing hingga ia berbuat sedemikian sadis? Setelah diselidiki lebih lanjut, polisi menyimpulkan bahwa semuanya terjadi karena konflik keluarga yang cukup pelik. Jing lahir pada tahun 1962 di Desa Madian, Kabupaten Fengtai, Provinsi Anhui. Jing tumbuh di keluarga yang tidak kaya. Hidup di pedesaan dan dengan kondisi yang demikian membuat Jing tidak mendapatkan pendidikan yang cukup. Ia pun tumbuh menjadi pribadi yang keras dan blak-blakan. Namun ia sangat bertanggung jawab dengan hidupnya. Sepanjang kehidupannya, Jing selalu berusaha untuk mendapatkan uang demi keluarga kecilnya kelak. Hingga pada saat ia memasuki usia 20-an, Jing menikah dengan seorang wanita yang dijodohkan oleh keluarganya. Setelah menikah, Jing semakin giat bekerja dan menjalani kehidupan yang jujur. Karena hal inilah, meski bukan orang kaya raya, Jing cukup disegani di desanya. Tak lama pernikahan Jing dan istrinya menjadi lebih lengkap dengan kehadiran putra pertama mereka pada tahun 1980. Selang beberapa tahun, Jing dan istrinya kembali dikaruniai seorang putra yang mereka beri nama Gen. Namun kehadiran Gen ini membuat Jing dan istrinya risau karena peraturan pemerintah yang kala itu hanya memperbolehkan setiap keluarga memiliki satu anak. Oleh karenanya, Jing dan istrinya memutuskan untuk mengirimkan Gen ke rumah orang tua sang istri untuk dirawat oleh mereka. Karena hal inilah orang tua istri Jing kemudian mengadopsi Gen. Ketika masih kecil, Gen sering diejek oleh teman-temannya karena dianggap tidak memiliki orang tua. Gen walaupun masih kecil dan tidak memiliki pandangan jelas tentang hal-hal semacam itu, nampaknya cukup terpengaruh dengan perkataan-perkataan tersebut. Apalagi ketika Gen masih kecil, baik Jing maupun istrinya sangat jarang mengunjunginya karena mereka sibuk dengan pekerjaan mereka. Ia selalu melihat teman-temannya bersama dengan kedua orang tuanya dan merasakan memanggil ayah dan ibu. Namun Gen berbeda.
Ia hanya bisa memanggil neneknya. Meskipun demikian, untungnya kasih sayang neneknya cukup membuat Gen kembali merasa memiliki seseorang. Walaupun masih sangat kecil, namun ia merasa bahwa satu-satunya orang yang dimilikinya adalah sang nenek. Namun kondisi Gen akan segera berubah karena pada saat Gen berusia 6 tahun, Jing dan istrinya kembali mengambil Gen dari asuhan orang tua mereka. Karena pada waktu itu, Jing dan istrinya melihat adanya perubahan peraturan pemerintah. Gen yang saat itu masih kecil, merasa aneh tinggal dengan orang yang ia tidak terlalu mengenalnya. Hal ini tentu saja sangat bisa dimengerti. Oleh karena itu di awal-awal kepindahannya, Gen masih sering meminta untuk diantarkan ke rumah neneknya. Kini Gen hidup dengan orang tua kandungnya. Namun entah mengapa, Gen tetap merasa ada jarak di antara mereka. Selama Gen kembali tinggal dengan orang tuanya, Jing dan istrinya selalu sibuk bekerja. Jing dan istrinya pada dasarnya bekerja karena memiliki keinginan untuk mempermudah kehidupan kedua putranya ketika mereka dewasa kelak. Oleh karena itu di pikiran Jing dan istrinya, mumpung mereka masih muda dan kuat, mereka akan menghabiskan waktu mereka untuk terus mencari uang agar bisa menabung. Tak terasa bertahun-tahun berlalu. Gen sudah terbiasa hidup dengan kondisi kedua orang tua yang sibuk. Baik Gen dan kakak laki-lakinya kini mulai bertambah usia. Melihat hal itu, Jing merasa sudah waktunya ia menyiapkan sesuatu untuk kedua putranya. Pada tahun 2000, sebelum kedua putranya menikah, Jing melihat 2 bidang tanah. Ia kemudian membeli 2 bidang tanah tersebut dengan harga 200.000 yuan atau setara 451 juta rupiah. Letak tanah itu memang tidak berdekatan, namun kedua tanah itu terletak di kota yang sama, yakni kota Zumaidan. Dalam benak Jing, mumpung anak-anaknya belum menikah, perlahan-lahan ia akan membangun rumah di 2 tanah itu untuk Gen dan kakaknya nanti sebelum mereka menikah. Hingga pada akhirnya pada tahun 2008, kedua tanah itu kini sudah berbentuk rumah. Jing begitu senang melihat 2 propertinya itu akhirnya kini sudah selesai proses pembangunannya. Ia berpikir untuk menunggu Gen menikah, barulah ia akan membagikan 2 rumah itu kepada masing-masing anaknya. Putra pertama Jing pun tak keberatan jika ia harus menunggu Gen menikah untuk bisa menempati rumah pemberian ayahnya itu. Toh rumah tersebut walaupun sudah terbangun, namun masih belum selesai untuk proses finishingnya. Kini Gen berusia 21 tahun. Kakak laki-lakinya telah menikah dan memiliki keluarganya sendiri. Kini tinggallah ia seorang diri yang hidup dengan kedua orang tuanya. Melihat suaminya telah mempersiapkan semua untuk anak-anaknya, istri Jing merasa Gen telah cukup usia untuk menikah. Ia selama ini melihat putra bungsunya itu selalu menyendiri dan tidak memiliki teman wanita. Ia juga khawatir anaknya akan sendirian sampai tua jika ia tidak turun tangan. Apalagi mengingat putra pertamanya telah menikah dan hidup dengan baik, ia juga ingin melihat putra bungsunya itu juga merasakan hal yang demikian. Ibu Gen kemudian berinisiatif untuk menjodohkan Gen dengan seorang wanita. Pada tahun 2008, kencan buta itu telah dipersiapkan oleh ibu Gen. Wanita itu bernama Chen. Ia berusia 20 tahun dan berasal dari desa tetangga. Memiliki paras yang cantik dan tidak pernah terdengar memiliki skandal apapun, ibu Gen merasa puas dengan wanita pilihannya itu. Gen yang kala itu datang awalnya tidak memiliki ekspektasi yang tinggi, karena ia hanya berniat untuk menuruti ibunya dan setelah itu ia akan pergi. Gen waktu itu merasa ia masih terlalu muda jika harus menikah. Pada usia itu teman-teman sebayanya masih mengejar karir, namun ia malah dijodohkan. Walaupun dengan setengah hati, Gen tetap datang untuk menghormati ibunya. Namun ia tidak menyangka bahwa pada hari itu, ia akan merasakan apa yang selama ini tidak pernah ia rasakan. Ketika pertama kali melihat Chen, Gen merasa gugup dan jantungnya berdegup kencang.
Ia tidak pernah berpikir bahwa ia akan merasakan cinta pada pandangan pertama pada hari itu. Hal yang sama nampaknya juga dirasakan oleh Chen. Melihat pemuda dengan tubuh tinggi dan sikap yang lembut, membuatnya merasakan kenyamanan. Awalnya keduanya mengobrol dengan malu-malu. Namun ketika kedua orang tua kedua belah pihak meninggalkan mereka untuk berbicara berdua, mereka seakan menjadi sahabat lama. Mereka berbincang begitu seru hingga tak terasa waktu pun telah tiba bagi mereka untuk menyatakan ketertarikan mereka antara satu sama lain di hadapan orang tua mereka. Pada hari itu juga Gen dan Chen pun mengatakan kepada keluarga bahwa mereka menyetujui perjodohan mereka. Kini Gen telah memiliki tambatan hati. Ia begitu bahagia dengan pilihan ibunya itu. Di matanya tak hanya paras Chen yang cantik, namun Chen juga sangat perhatian kepada dirinya. Hubungan mereka pun semakin intens dan tak lama mereka pun membicarakan tentang pernikahan. Di sisi lainnya orang tua Chen pun merasa sangat puas dengan keluarga Gen karena semua permintaan keluarga tentang mahar pernikahan tidak ditawar sama sekali. Setelah urusan mahar telah disepakati kedua belah keluarga, Gen dan Chen akhirnya melangsungkan pernikahan mereka dengan meriah. Setelah menikah, kebetulan rumah yang dipersiapkan oleh Jing untuk Gen masih belum selesai tahap finishingnya. Oleh karena itu, Gen dan Chen kini harus tinggal di rumah dengan Jing dan istrinya. Namun seperti kebanyakan kasus di beberapa rumah tangga, Chen tidak akur dengan ibu mertuanya. Setelah Chen menjadi menantu, ibu Gen cukup terkejut karena Chen tidak bersikap sopan seperti dulu. Gen yang nampaknya masih memiliki rasa sakit hati karena orang tuanya pernah meninggalkannya hingga ia berusia 6 tahun, menunjukkan keberpihakannya kepada sang istri dan tidak menunjukkan upaya untuk mendamaikan keduanya. Namun perang dingin itu segera berakhir ketika sang ibu mengetahui bahwa Chen hamil. Ia berpikir mungkin Chen sangat sensitif karena ia sedang mengandung. Ibu Gen pun menjatuhkan harga dirinya dan mencoba memberikan perhatian dan kesabarannya untuk menantunya itu. Jing yang juga mengetahui bahwa Gen akan menjadi seorang ayah, lalu segera meminta untuk pertemuan keluarga guna membahas urusan rumah yang akan ia berikan kepada dua putranya itu. Pertemuan akhirnya terlaksana tepat pada tahun 2010. Awalnya tidak ada perbedaan di antara dua properti itu. Akan tetapi, masalah datang pada lokasinya. Walaupun rumah tersebut berada di kota yang sama, namun rumah pertama terletak di daerah tengah kota. Sedangkan rumah kedua terletak di daerah yang berbatasan dengan pedesaan. Rumah pertama yang terletak di tengah kota tentu saja memiliki nilai yang lebih tinggi daripada rumah kedua. Seorang penjual rumah juga pernah menafsir harga kedua rumah tersebut. Rumah pertama ia beri harga 300.000 yuan, sedangkan rumah kedua ia beri harga 200.000 yuan. Meskipun memiliki luas tanah dan bentuk bangunan yang sama, kedua rumah itu selisih 100.000 yuan. Tafsiran harga ini sebenarnya tidak diketahui oleh Gen dan kakaknya. Hal ini hanya Jing dan istrinya yang tahu. Dalam benak Jing, istri Gen sedang hamil besar. Alangkah baiknya jika mereka tinggal dekat dengan desa, agar ia juga bisa merawat cucu-cucunya. Karena perbedaan usia putra sulungnya dan Gen terpaut 10 tahun, Jing ingin membantu Gen untuk merawat anak-anak dari Gen. Karena waktu itu Gen masih sangat muda ketika istrinya hamil. Ia juga berniat untuk tinggal di rumah Gen agar dapat membantu Gen sehari-hari. Dengan kata lain, Jing sendiri masih ingin terus membantu Gen dalam urusan ekonomi. Meskipun ia tidak membantu putra pertamanya, karena merasa putra pertamanya sudah cukup mampu selama ini. Dari keputusan Jing, anak pertamanya yang mendapatkan rumah di daerah perkotaan. Dan si bungsu akan tinggal di rumah yang terletak di daerah pinggiran. Awalnya semua nampak bisa menerima keputusan itu. Namun ketika Gen mendengar bahwa Jing juga akan tinggal dengan dirinya, Gen langsung seperti tersambar petir. Ia begitu marah dan menolak permintaan ayahnya itu.
Dalam benak Gen, ia sudah cukup menerima rumah yang jauh lebih murah daripada milik kakaknya. Namun mengapa ia masih juga harus tinggal dengan ayahnya? Ia tidak mau menerima hal itu. Keributan pun terjadi. Suasana yang tenang kini menjadi ricuh karena cacian dan makian yang dilakukan oleh Gen, kakak laki-lakinya, dan juga Jing. Pihak RT pun didatangkan untuk menengahi kericuhan tersebut. Dari pembicaraan yang sudah cukup agak tenang itulah, akhirnya Gen setuju. Namun ia meminta uang tambahan 60.000 yuan sebagai kompensasi rumah miliknya yang harganya tidak sama dengan kakaknya. Selain itu, Gen juga meminta agar ayahnya memberikan semua ladang yang ia miliki dan meminta untuk merubah surat-surat kepemilikan ladang itu menjadi miliknya. Jing pun menyanggupi permintaan putra bungsunya itu. Setelah beberapa waktu, akhirnya Jing dan istrinya tinggal dengan Gen. Dua kepala rumah tangga tinggal di satu atap, nampaknya cukup kondusif bagi mereka. Tidak bisa dipungkiri jika percikan-percikan kecil pasti ada. Namun nampaknya hubungan Jing dan Gen sudah agak membaik. Selama tinggal dengan Gen, Jing selalu memberikan uang saku kepada Chen menantunya. Ia berharap Chen akan menyimpan uang itu untuk kebutuhannya dengan Gen. Namun tidak disangka, Chen selalu menggunakannya untuk keperluan pribadinya dan tidak membaginya dengan Gen. Namun Jing tetap terus memberikan uang saku kepada Chen agar situasi di rumah itu bisa tetap terjaga baik. Akan tetapi malapetaka harus kembali mengiris hubungan Jing dan Gen. Entah bagaimana caranya, Gen mengetahui bahwa uang kompensasi 60.000 yuan atau setara 135 juta rupiah yang dijanjikan kakak laki-lakinya itu dibayarkan dengan uangnya sendiri, ternyata selama ini Jinglah yang membayarnya. Walaupun sebagian ladang sudah atas nama Gen, namun Gen tetap murka dengan fakta yang baru saja ia ketahui itu. Dalam benak Gen, ayahnya sungguh sangat tidak adil karena membantu kakak laki-lakinya membayar uang 60.000 yuan tersebut. Ia selama ini selalu iri dengan kakaknya yang memiliki hubungan baik dengan ayah dan ibunya, sedangkan ia memiliki jarak dengan kedua orang tuanya. Apalagi kini Jing tinggal bersama dirinya, yang secara langsung membuatnya harus merawat Jing di usia senja kelak. Merasa tidak terima, Gen langsung melontarkan kata-kata makian kepada ayahnya itu. Jing tidak mau membantah ataupun mengiyakan kebenaran perihal uang tersebut. Ia berharap Gen pelan-pelan akan luluh jika ia tidak banyak membantahnya. Namun nampaknya diamnya Jing semakin membuat Gen menjadi-jadi. Ia kini dengan tanpa berpikir dua kali memaki ayah dan ibunya, dan seringkali mengusir mereka. Hingga sampai suatu hari akibat pertengkaran karena hal sepele, Gen langsung menghantamkan pukulannya ke pipi ayahnya itu hingga ia harus kehilangan beberapa gigi. Mengetahui kondisinya yang berlumuran darah, Jing langsung pergi ke rumah sakit. Sepulangnya ia dari rumah sakit, ia mendapati bahwa barang-barang miliknya dan juga istrinya telah dilemparkan keluar rumah oleh Gen dan Chen. Ketika melihat Jing memunguti barang-barangnya, Gen mengumpat di depan mereka dan meminta Jing dan istrinya untuk segera pergi. Pada hari itu Jing dan istrinya tidak punya tujuan. Karena sudah terlalu lelah, mereka memilih untuk tidur di jalan sampai paginya mereka memiliki tenaga untuk mencari hotel yang bisa mereka tinggali sementara. Pada titik ini, Jing merasa ia harus menunggu hingga kemarahan putranya itu reda. Setelah beberapa hari ia tinggal di hotel, Jing pun memutuskan untuk menyewa rumah. Kini rumah sewaannya cukup jauh dari tempatnya bekerja. Jing sebenarnya merasa sangat sedih karena di usianya yang sudah kepala 5, ia masih harus bekerja, padahal selama ini ia selalu menabung untuk kedua putranya dan untuk dirinya bisa pensiun. Namun semua nampaknya kini menjadi rancu. Setelah beberapa bulan, Jing kemudian kembali mengunjungi Gen dengan harapan putranya itu kini sudah melunak. Namun ia salah.
Ketika ia tiba di rumah Gen, Chen istri Gen mengatakan kepada Jing dengan nada sinis bahwa harga rumah kakak laki-laki Gen kini sudah bertambah naik. Chen lalu meminta tambahan uang kompensasi kepada Jing. Hal senada juga dituturkan oleh Gen. Ia ingin Jing membayar tambahan uang kompensasi yang sesuai dengan harga rumah kakaknya. Jing yang sudah terlalu lelah berdebat langsung pergi dan tidak menanggapi perkataan Gen dan Chen. Sebenarnya Jing kini sudah dalam titik jengkel. Namun ia tidak bisa mendisiplinkan Gen. Dengan tubuh Gen yang memiliki tinggi 180 cm dan juga berat 90 kg, orang tua kurus seperti dirinya tentu saja bukan tandingannya. Setelah itu secara berkala Jing selalu mengunjungi Gen sebanyak 3 kali. Namun hasilnya selalu sama. Jing selalu diusir oleh Gen dan Chen. Ia kini merasa sangat sedih. Ia merindukan kedua cucunya. Namun Jing tidak pernah tahu apa yang sebenarnya membuat Gen begitu membencinya. Hubungan Gen dan Jing terasa seperti orang asing hingga pada tahun baru Imlek 2013, Jing nampaknya kini memiliki perasaan yang sama seperti Gen. Ia kini sangat membenci Gen. Oleh karena itulah, ia kini memiliki rencana agar hatinya bisa tenang. Pada tahun baru itu, Jing sengaja mengajak istrinya untuk tinggal di hotel yang dekat dengan rumah Gen. Ketika tinggal di hotel, Jing menyempatkan diri untuk membeli kapak, pisau besar dan juga pipa besi. Kemudian pada tanggal 10 Maret dini hari, ia mendatangi rumah Gen. Ia sengaja datang pada malam hari agar tidak dikenali oleh tetangga Gen. Ia melihat rumah Gen lampunya telah dimatikan. Ia tahu bahwa kini keluarga Gen sedang tertidur pulas. Karena ia yang mendesain rumah Gen, tentu saja Jing tahu seluk-beluk rumah Gen tersebut. Ia kemudian dengan mudah menyelinap masuk dengan menaiki tangga kecil yang bisa membantunya untuk menaiki tembok pagar rumah Gen. Setelah ia masuk di halaman rumah, ia tahu betul Gen selalu lupa mengunci pintu. Oleh karena itu ia bisa masuk dengan leluasa sambil mengeluarkan pipa yang ada di dalam tasnya. Ia berjalan menuju kamar Gen. Dengan bantuan cahaya bulan, Jing dapat melihat Gen yang kala itu tertidur nyenyak. Dengan pipa baja yang ia genggam, ia lalu memukulkan pipa itu ke kepala Gen berkali-kali. Pada saat itu Gen tidak sempat meronta karena pukulan dari ayahnya itu nampaknya langsung membunuh Gen seketika. Chen yang tidur di sebelah Gen terbangun karena suara pukulan dan goncangan di kasurnya. Jing yang mengetahui hal itu lalu mencekik leher Chen sampai ia lemas. Jing lalu melanjutkan serangannya kepada Chen dengan menikam Chen berkali-kali. Setelah memastikan Chen dan Gen telah meninggal, ia lalu ke kamar kedua cucunya dan membunuh mereka. Setelah itu Chen membawa jenazah kedua cucunya dan ia letakkan di kamar utama bersama dengan Gen dan Chen. Setelah itu Jing dengan santai membersihkan tangannya. Sebelum ia beranjak pergi, Jing meletakkan sepucuk surat di meja kamar itu yang berisikan catatannya untuk melakukan bundir. Ia lalu menutup pintu dan tak lupa memasang gembok di kamar utama tersebut. Setelah semuanya selesai, ia pun pergi dengan perasaan damai. Namun kedamaian Jing tidak berlangsung lama. Karena setelah 3 hari ia melarikan diri, akhirnya polisi dapat menangkapnya. Pada tanggal 7 Juni 2013, Pengadilan Menengah Rakyat Huainan secara terbuka menyidangkan kasus Jing ini. Ketika proses peradilan berlangsung, tidak nampak raut penyesalan dari Jing. Ia malah terus mengumpat dan membicarakan sesuatu yang berbelit-belit. Kini semuanya telah jelas. Kebenaran pun akhirnya terungkap. Jing dengan kejam membunuh putranya dan juga seluruh keluarganya. Oleh karena itu majelis hakim memutus hukuman mati kepada Jing. Entah mengapa Jing ngotot tinggal dengan Gen, padahal ia tahu hubungannya dan Gen tidak baik-baik saja. Mengapa ia tidak memilih untuk tinggal dengan putra sulungnya?
Hal itu nampaknya tidak akan pernah terjawab. Selama di persidangan, Jing tetap bersikukuh bahwa apa yang ia lakukan itu benar. Namun ia lupa, jika memang ia menyayangi Gen selayaknya orang tua kepada anak, Jing tentu tidak akan pernah mampu membunuh Gen dan juga keluarganya. Hal ini membuktikan bahwa perasaan Gen selama ini benar adanya. Orang tuanya tidak benar-benar menyayanginya. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Terima kasih. Bye.